oleh hakim tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tarakan menjatuhkan hukuman kepada 7 terdakwa 20 kg sabu di persidangan. Dalam vonis majelis hakim tersebut, salah satu terdakwa dijatuhi hukuman mati, sedangkan terdakwa lainnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Putusan mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa Bahar ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Hal yang memberatkan terdakwa Bahar sudah 2 kali melakukan peredaran narkotika dengan jumlah yang sangat fantastis. Selain itu, tindakan pidana yang terdakwa Bahar lakukan juga bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan narkotika. Sedangkan terhadap 6 orang terdakwa dijatuhkan pidana 20 tahun penjara dengan pertimbangan mereka bekerja atas suruhan terdakwa Bahar. Keenam terdakwa juga diupah masing-masing 10 juta pada saat mengangkut narkotika sebelumnya. Karena narkotika yang jumlah banyak barang buktinya adalah 20 kg yang diangkut dari perbatasan Tawau dan rencana akan dibawa ke Toli-Toli, namun ketangkap oleh penyidik di perairan Tarakan. Terhadap perkara 20 kilo tersebut, setelah kami memeriksa perkara kurang lebih sekitar 2 bulan, terungkaplah di persidangan bahwa si nakoda kapal adalah orang yang menaikkan atau mengangkut narkoba tersebut, narkotika jenis sabu tersebut seberat 20 kilo dalam karung. Kemudian anak buahnya yang berjumlah 6 orang yang mengangkat karung tersebut kemudian menyembunyikan di geladak kapal dicampur sama barang-barang rombengannya. Nah, dicampur sama rombengan. Persidangan tersebut kami menempatkan bahwa si nakoda ini beserta anak buahnya, ABK-nya itu melakukan hal ini lebih dari sekali. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, kami menganggap perbuatan daripada si nakoda ini sudah lumayan berat, sehingga kami menjatuhkan pidana maksimal, yaitu dengan pidana mati. Terhadap ABK-ABK-nya, kami menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dengan pertimbangan bahwa mereka bukanlah pemilik barang, mereka juga atas perintah daripada si ABK, namun mereka tahu bahwa itu narkotika, namun tetap masih juga melakukan apa yang disuruh oleh nakoda. Kemudian kepada masing-masing ABK tersebut oleh nakoda, pada pengantaran yang sebelumnya mereka mendapatkan upah sebesar 10 juta rupiah per satu orang. Dalam fakta persidangan terungkap para pengakuan terdakwa. Untuk terdakwa Bahar mengakui perbuatannya sebagai aktor intelektual. Terdakwa Bahar ini sebagai pengendali dan 6 terdakwa lainnya yang merupakan anak buah kapal hanya sebagai anggota dan membantu proses sabu akan dibawa ke Palu. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Beberapa pertimbangan yang memberatkan. Yang pertama terkait atas nama terdakwa Bahar bin Husin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan bahwa terdakwa sudah 2 kali melakukan peredaran narkotika yang jumlahnya lumayan fantastis. Maka atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berbeda dengan tuntutan penuntut umum. Oleh penuntut umum pada persidangan sebelumnya, untuk terdakwa Bahar dituntut dengan pidana penjara selama seumur hidup. Sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan untuk terdakwa Bahar diputus dengan pidana mati. Dan pada persidangan hari ini oleh Majelis Hakim juga berbeda dari tuntutan penuntut umum. Oleh masing-masing ke-6 terdakwa tersebut, oleh Majelis Hakim diputus dengan pidana penjara selama 20 tahun, denda 7 miliar, subsidiar 6 bulan penjara. Sedangkan barang bukti sama dengan tuntutan yang ada yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Dan berdasarkan putusan Majelis Hakim yang telah dan para terdakwa dan
kuasa hukum terdakwa diberi kesempatan untuk menanggapi putusan tersebut, dan semua terdakwa mengajukan banding beserta dengan penasihat hukum terdakwa sendiri. Sedangkan kami penuntut umum terhadap tuntutan tersebut akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan secara berjenjang. Maka dalam persidangan tadi kami penuntut umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Jadi ada Dari kasus ini, 1 orang DPO dalam berkas perkara berdasarkan BAP dan keterangan saksi sulit untuk menangkap karena terdakwa sendiri tidak pernah bertemu langsung, hanya berkomunikasi via telepon diarahkan untuk mengambil barang. Sedangkan transaksi upah pengambilan sabu tersebut melalui orang lain. Tim Liputan, TVku.